lagi kita ya di Hai Indonesia, Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Dan ada saya Ditan Sudiro di sini. Dan masih ada juga Luka Azita di sini, dan pastinya kalian masih menyaksikan Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Dan kayak biasa kita bakal nemenin ya 1 jam ke depan dengan informasi-informasi menarik tentang Indonesia tercinta pasti. Pastinya. Ya kalaupun ada berita-berita dari luar negeri, pasti kalau memang itu kira-kira bermanfaat dan informatif, pasti juga kita sampaikan untuk kalian ya. Betul sekali. Dan ini kan kita nggak berasa ya, di tahun 2022 nih Indonesia udah mulai mengadakan acara yang internasional. Kemarin MotoGP. Iya, terus nanti juga katanya dengar-dengar mau ada konser. Oh iya konser. Udah mulai boleh. Itu yang lagi rame. Ada ya konser kan? Justin Bieber sama ada konsernya Rich Brian. Gue pengen nonton yang Rich Brian. Itu udah pada nanya tiketnya gimana gitu. Mahal lah pokoknya. Gitu. Kalau gaji UMR ya udah nabungnya dari sekarang. Yap, itu bakal dilaksanakan, dan selain itu nanti bakal ada juga nih ajang internasional para pemimpin 20 negara. Iya, G20 yang biasanya kita singkat ya. Ini luar biasa banget, Indonesia bisa jadi tuan rumah. Ya, kali ini Indonesia jadi tuan rumah, yang benar. nanti kalau nggak salah diselenggarakannya bulan Oktober ya. Iya, gue nggak tahu bulan apa. Di Bali. Bulan gitu. apa ya, saya kurang paham sebenarnya. Yeah. Tapi memang Indonesia ini secara resmi memegang residensi G20 selama setahun penuh, yakni mulai tanggal 1 Desember tahun 2021 hingga konferensi tingkat tinggi KTT G20 pada bulan November 2022, bulan ke-11 ya. Yep. Dan hal itu sekaligus menjadikan Indonesia sebagai negara berkembang pertama yang menjadi tuan rumah G20. Jadi estafet presidensi G20 ini telah diserahkan oleh sebelumnya itu negara Italia selaku presidensi G20 pada 2021 ke Indonesia setahun dari 2021 sampai 2022 ini. Betul. Jadi kalau kita berbicara G20, prosesi penyerahan presidensi tersebut nih kemarin ini dilakukan pada sesi penutupan KTT G20 Roma yang berlangsung di La Nuvola, Roma, Italia di tanggal 31 Oktober 2021 lalu ya. Nah, saat itu Perdana Menteri Italia Mario Draghi secara simbolis menyerahkan palu kepada Presiden Joko Widodo yang kemudian mengetuk palu tersebut. Akhirnya Indonesia akan menghelat nih KTT G20 pada 2022 di Bali nanti ya. Dan dipilihnya Bali ini diharapkan kembali bisa membangkitkan daya tarik wisata Indonesia yang memang kemarin kan sempat agak-agak, bukannya agak ya, tapi sudah stop. Iya, satu dunia sih sebenarnya. Satu dunia ini karena pandemi COVID-19 ya guys. Iya, gitu. tapi itu menarik juga ya. Jadi cara penyerahan presidensinya Bapak Jokowi malu berarti ya, malu. Iya. Habis dikasih terus dia diketok sama dia gitu gitu ibaratnya ya. Dan itu menjadi meresmikan Indonesia menjadi presidensi G20 selama setahun ke depan. Ya, mungkin banyak yang belum tahu ya Tan, apa sih G20? Yap, ini kalau kita ngomongin G20 sendiri, ini adalah Group of 20 atau G20. Adalah sebuah forum utama kerjasama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia. Nah, ini terdiri dari 19 negara dan 1 lembaga Uni Eropa. G20 ini merepresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Anggota G20 tersendiri ini terdiri dari beberapa negara, 20 negara, yaitu Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, negara Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Prancis, Tiongkok, Turki, dan juga Uni Eropa. Ya, kalau kita balik lagi berbicara soal sejarah pembentukan G20 ya. Ini jadi ternyata pembentukan G20 ini tidak terlepas ya guys dari kekecewaan komunitas internasional terhadap kegagalan G7 dalam mencari solusi terhadap permasalahan perekonomian global yang dihadapi saat itu. Jadi pandangan yang mengemuka saat itu adalah pentingnya bagi negara-negara berpendapatan menengah serta yang memiliki pengaruh ekonomi secara sistemik ini untuk diikutsertakan dalam perundingan demi mencari solusi permasalahan ekonomi global. Saat itu tuh gitu. Oke, dan pada tahun 1999 atas saran dari para menteri keuangan G7, jadi ada Group of Seven, yaitu isinya negara-negara Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan juga negara Prancis. Waktu itu para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara G20
mulai mengadakan pertemuan untuk membahas respon terhadap krisis keuangan global. Waktu itu kan ada krisis moneter ya, tahun 1997 sampai 1999. Nah, sejak saat itu, pertemuan tingkat menteri keuangan dilaksanakan secara rutin pada musim gugur. Itu awal mulanya itu dari krisis moneter 1997-1999. Jadinya terus kecewa dengan Group of Seven tadi, muncullah G20 ya gitu. Nah, di tanggal 14 sampai 15 November 2008, Presiden Amerika saat itu George W. Bush ini mengundang para pemimpin negara-negara G20 dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 pertama untuk melakukan koordinasi respon global terhadap dampak krisis keuangan yang saat itu memang tengah terjadi di Amerika Serikat. Nah, pada kesempatan itu para pemimpin negara G20 ini sepakat untuk melakukan pertemuan lanjutan. Dan akhirnya di tanggal 1 sampai 2 April 2009, London menjadi tuan rumah atau presidensi KTT G20 kedua di bawah koordinasi Perdana Menteri Inggris saat itu Gordon Brown. Oke, dan selanjutnya konferensi tingkat tinggi G20 ketiga ini dilaksanakan di kota Pittsburgh pada tanggal 24 sampai 25 September tahun 2009, dan ini di bawah koordinasi Presiden Amerika Serikat pada waktu itu yaitu Bapak Barack Obama ya. Dan KTT G20 keempat ini selanjutnya diadakan di kota Toronto pada tanggal 26 sampai 27 Juni 2010 di bawah koordinasi Perdana Menteri Kanada Stephen Harper. Dan di tahun yang sama Presiden Korea Lee Myung-bak memimpin KTT Seoul pada tanggal 11 sampai 12 November tahun 2010. Kemudian berturut-turut KTT selanjutnya diadakan di Cannes, Prancis di tahun 2011, terus di Los Cabos, Meksiko di tahun 2012, di Saint Petersburg, Rusia di tahun 2013, di Brisbane, Australia di tahun 2014, dan di Antalya, Turki di tahun 2015, selanjutnya di Hangzhou, Republik Rakyat Tiongkok di tahun 2016, Hamburg di Jerman di tahun 2017, terus Buenos Aires Argentina di tahun 2018, Osaka Jepang di tahun 2019. Nah, akhirnya guna mempersiapkan KTT ini setiap tahunnya para menteri keuangan dan gubernur Bank Sentral G20 akan melakukan pertemuan beberapa kali dalam setahun. Oke, dan G20 sendiri ternyata tidak memiliki sekretariat yang permanen. Jadi dalam proses dan sistem kerjanya G20 ini memiliki tuan rumah atau presidensi yang saat ini setahun ini lagi dipegang sama Indonesia. Dan ini ditetapkan secara konsensus pada KTT berdasarkan sistem rotasi kawasan dan berganti setiap tahunnya. Ini dilakukan guna memastikan seluruh pertemuan G20 lancar setiap tahunnya. Presidensi tahun ini berjalan beserta presidensi sebelum dan presidensi selanjutnya, disebut dengan Troika ya. Ini secara intensif melakukan koordinasi kesinambungan agenda prioritas G20. Yap, nah kalau berbicara peran nyata G20, sepanjang G20 ini berlangsung, forum ini telah menyumbang sejumlah peran dalam perekonomian global. Berikut peran G20 yang kita ambil ya dari bi.co.id. Yang pertama, peran yang pertama ini adalah untuk penanganan krisis keuangan global. Salah satu kesuksesan G20 terbesar adalah dukungan dalam mengatasi krisis keuangan global 2008. G20 ini turut mengubah tata kelola keuangan global dengan menginisiasi paket stimulus fiskal dan juga moneter yang terkoordinasi serta dalam skala sangat besar. G20 juga mendorong peningkatan kapasitas pinjaman dari Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Pembangunan Global lainnya. Yap, dan mereka juga melaksanakan kebijakan pajak. Jadi G20 telah memacu organisasi untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan atau OECD terkait pertukaran informasi berkaitan dengan pajak. Ini pada tahun 2012, G20 menghasilkan cikal bakal dari Base Erosion and Profit Shifting atau BEPS keluaran OECD yang kemudian difinalisasi pada tahun 2015 melalui BEPS. Nah, saat ini 139 negara dan yurisdiksi udah bekerja sama untuk mengakhiri penghindaran pajak. Ya, peran selanjutnya ini untuk penanganan pandemi COVID-19 pastinya ya. Jadi inisiatif G20 dalam penanganan pandemi mencakup penangguhan pembayaran utang luar negeri negara berpenghasilan rendah. Selain itu G20 juga berjanji akan melakukan injeksi pendanaan untuk penanganan pandemi COVID-19 lebih dari 5 triliun US dollar untuk mendorong pemulihan perekonomian. Selain itu negara anggota G20 juga menurunkan atau menghapus bea dan pajak impor dan mengurangi bea
biaya untuk vaksin, hand sanitizer, disinfektan, alat medis, dan juga pastinya obat-obatan COVID-19. Yap, dan selain itu ada juga isu-isu lainnya. Jadi selain isu perekonomian, G20 juga ikut berperan dalam isu internasional lainnya. Ini termasuk perdagangan, isu iklim, dan juga isu pembangunan. G20 juga mendukung pembangunan berkelanjutan dalam gerakan Paris Agreement on Climate Change di tahun 2015. Dan ini, satu lagi adalah The 2030 Agenda for Sustainable Development. Oh, banyak ya? Banyak. Ternyata peran dari G20 tuh nggak hanya kayak ekonomi aja lah gitu. Semuanya diurusin. Tapi lama-lama mencakup semua ya. Yap, nah untuk lebih detailnya kita bakal bahas lagi ya. Gitu kan. Yap, kita bakal bahas setelah yang satu ini untuk detail dari Group of 20 atau G20. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Kita kembali lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Dan masih ada Ditan Sudiro dan Nuka Aswita di sini. Dan kita berdua masih membahas tentang G20. Yes. Yang nantinya Indonesia bakal jadi tuan rumah ya. Betul, untuk KTT G20 kali ini. KTT 20 nanti diadakannya di Bali guys, November 2022 mendatang. Ya, dan ini G20 masih ngomongin tentang Group of 20, yaitu 20 negara yang bergabung membentuk sebuah konferensi tingkat tinggi untuk ngurusin banyak hal ternyata. Bukan cuma hal ekonomi aja. Ternyata banyak ya gitu kan. Dan kalau kita lihat ini berlandaskan prinsip inklusivit AS yang memiliki arti mengajak inklusivitas. Iya, gue salah ya, kurang. Biasa pagi-pagi gini kalau belum sarapan. Masih ngantuk. Oh iya, maksudnya inklusivitas, yes. Bukan inklusivit AS, bukan. Maksudnya prinsip dari inklusivitas yang memiliki arti itu adalah mengajak atau mengikut sertakan. Nah, presidensi Indonesia ini turut mengundang negara-negara tamu dan organisasi internasional atau invitis ya untuk turut berpartisipasi. Nah, dalam berbagai kesempatan Presiden Joko Widodo ini menekankan bahwa inklusivitas ini adalah prioritas kepemimpinan Indonesia di G20 untuk mewujudkan leave no one behind. Wih, keren. Kayak perang ya. Jadi kalau perang tuh gitu, leave no one behind. Selamatin semuanya. Nah, ini visi dari diadakannya presidensi G20. Visi, sorry. Gizi ya. Inggris banget ya lidahnya ya. Jadinya gizi ya. Gizi ya. Oke, maksudnya visi. Ini dari diadakannya presidensi G20 di Indonesia, yaitu presidensi G20 ini bisa bermanfaat bagi semua pihak, termasuk untuk negara berkembang, negara kepulauan atau negara pulau-pulau kecil, serta kelompok rentan, dan ini dilakukan tidak hanya demi kepentingan anggota G20 itu sendiri. Nah, untuk itu Indonesia pun memberikan perhatian besar kepada negara berkembang di Asia, Afrika, Amerika Latin, termasuk negara-negara kepulauan kecil di Pasifik dan juga Karibia. Nah, selain refleksi spirit of inclusiveness atau inklusivitas, hal ini juga memberikan representasi yang lebih luas kepada G20. Ya, dan terdapat 9 negara undangan pada presidensi G20 Indonesia nantinya, yaitu ada Spanyol, terus Ketua Uni Afrika, Ketua The African Union Development Agency NEPAD atau UNEPAD, terus Ketua Association of Southeast Asian Nation atau ASEAN, terus ada Belanda, ada Singapura juga. Ada Persatuan Emirat Arab, terus Ketua The Caribbean Community, ya, dan juga ada Ketua Pacific Island Forum. Oke, semuanya diajakin ya. Terdapat juga 10 organisasi internasional yang diundang pada presidensi ke G20 di Indonesia kali ini. Yaitu yang pertama ada Asian Development Bank atau ADB, ada juga Financial Stability Board atau FSB, ada International Labour Organization atau ILO, dan ada juga International Monetary Fund atau IMF dan Islamic Development Bank atau ISDB. Terus ada juga Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Terus ada World Bank, ada World Health Organization atau WHO. Terus ada juga World Trade Organization atau WTO dan PBB ya, United Nations atau UN juga diundang dalam acara ini.
Dan rangkaian pertemuan G20 di Indonesia ini kalau dilihat berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia tahun 2022, rangkuman pertemuan forum G20 ini terdiri dari yang pertama ada konferensi tingkat tinggi atau KTT. Nah, KTT G20 ini merupakan pertemuan puncak yang akan dihadiri oleh seluruh kepala pemerintahan atau negara anggota G20. Untuk tahun 2021, G20 dengan presidensi Italia berfokus pada 3 pilar yang berhubungan, yaitu ada manusia, planet, dan kemakmuran. Nah, dalam 3 pilar tersebut, forum ini bertujuan untuk menjadi yang pionir nih dalam memastikan respon internasional yang cepat terhadap pandemi COVID-19. KTT juga membahas akses diagnostik, terapi, dan juga vaksin yang merata di seluruh dunia sambil membangun ketahanan terhadap kesehatan masa depan. Itu yang tahun lalu ya. Tahun lalu yang Iya. di Spanyol. Betul, karena Itali Itali. Iya, itu karena lagi COVID-19 juga soalnya. Saat itu, iya. Bener, apalagi Aku ingat tuh Oktober. Italia itu kan juga salah satu negara yang kepukul banget sama COVID-19 tahun 2020. Iya. Jadi wajar sih kalau temanya adalah seperti itu di tahun lalu. Dan selanjutnya ini pertemuan tingkat menteri dan juga gubernur Bank Sentral. Jadi pertemuan tingkat menteri dan gubernur Bank Sentral ini merupakan pertemuan yang dihadiri oleh menteri dan gubernur Bank Sentral pada pembahasan substansi di Finance Track serta pertemuan yang dihadiri menteri atau pejabat setingkat menteri pada pembahasan substansi di Sherpa Track. Terus selanjutnya ada pertemuan tingkat Sherpa. Ya, pertemuan tingkat Sherpa ini berfokus pada isu-isu yang lebih luas seperti keterlibatan politik, anti korupsi, pembangunan, perdagangan, energi dan perubahan iklim, kesetaraan gender, dan masih banyak lain-lainnya ya. Nah, setiap negara anggota G20 ini diwakili pada pertemuan ini oleh menteri yang relevan dan oleh Sherpa atau utusan yang ditunjuk. Oke. Dan kemudian ada juga pertemuan tingkat deputi. Jadi pertemuan tingkat deputi ini merupakan pertemuan yang dilaksanakan dengan melibatkan deputi negara anggota G20 dengan pembahasan substansi pada Sherpa Track dan juga Finance Track. Dan selanjutnya ada pertemuan tingkat working group ya. Pertemuan tingkat working group ini merupakan pertemuan yang diselenggarakan oleh kementerian atau lembaga focal point pada Sherpa Track dan Finance Track. Nah, substansi pembahasannya menjadi bahan masukan dalam pertemuan tingkat menteri dan gubernur Bank Sentral, pertemuan tingkat Sherpa, dan juga pertemuan tingkat deputi. Oke, Gitu. kemudian ada juga pertemuan tingkat engagement group ya. Pertemuan tingkat engagement group ini merupakan pertemuan yang dilaksanakan dengan melibatkan perwakilan lembaga negara dan atau non-pemerintah pada rangkaian presidensi G20 Indonesia. Selanjutnya juga ada program side event. Nah, program side event ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap lagi kepada anggota G20 mengenai agenda prioritas presidensi G20 Indonesia. Oke, dan selanjutnya ini ada program Road to G20 Indonesia 2022. Jadi program Road to G20 Indonesia di tahun 2022 ini bertujuan untuk yang pertama mempromosikan ketahanan ekonomi nasional dan juga upaya pemilihan ekonomi Indonesia sebagai respons terhadap pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 ya. Dan juga mempromosikan pencapaian Indonesia dalam menerapkan reformasi dan demokrasi dan juga mempromosikan kepemimpinan dan komitmen Indonesia dalam pembahasan isu global. Kemudian juga mempromosikan budaya pariwisata dan industri kreatif, mengoptimalkan kepentingan nasional lainnya, dan lain-lain. Gitu ya guys, ternyata banyak, nggak hanya membahas, kemarin pun nggak hanya membahas COVID-19 ya. Sampai ke kebudayaan juga bakal dibahas. Kayaknya nih memang umum ya, maksudnya kayak general, semua bisa dibahas, semua bisa bisa diangkat ya? Bisa diangkat di temanya G20 setiap presidensinya. Betul, gitu. jadi kayaknya tergantung presidensinya dan ini adalah hal-hal yang dipilih sama Indonesia. Iya, karena gitu. banyak banget memang kalau berbicara soal politik, budaya di Indonesia tuh complicated. Bener, apalagi ini harus yang berkaitan sama 20 negara lain dan harus yang berkaitan sama satu bumi ibaratnya kan. Iya, jadi apa nih yang terbaik yang bakal kita omongin temanya ya. Betul, yang pemilihannya kita adalah angkat seperti temanya itu. gitu. Untuk mungkin G20 ke depannya juga bisa dilakukan di negara yang nanti terpilih Ya, gitu bener kan.
Aduh, ternyata kalau kita berbicara soal G20, Indonesia sudah berbenah dan Indonesia sudah mulai, kita bisa lihat iklannya di mana-mana ya? Ya udah mulai siap-siap karena Udah nanti mulai siap-siap. bulan November KTT-nya akan dilaksanakan di Pulau Bali gitu Iya, kan. aduh, Bali itu memang menjadi pilihan yang paling the best deh kayaknya untuk acara-acara internasional apapun gitu ya. Iya, yang karena berbau infrastrukturnya juga kenegaraan udah siap. Udah siap dan memang destinasi wisata di sana juga masih bisa Mm-mm, menjual untuk betul itu. sekali. Gitu. Kita dukung ya guys ya, mudah-mudahan lancar G20-nya nanti. Mudah-mudahan Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik Betul untuk sekali. 20 negara tetangganya. Harus kita dukung pastinya. Harus kita dukung dong karena ini kan juga satu kebanggaan untuk Indonesia. Ya, gitu. kita bakal ngebahas lagi tentang Group of 20 atau G20 setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana. Tetap di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia. Hai Millennials, kembali lagi di Hai Indonesia. Ya, betul banget, Yes. berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Ada saya Dita Sudiro di sini. Masih ada Nuka Azuta juga. Ini kita masih ngebahas tentang G20 Iya ya. dong. Nah, ini kan sesuai sama tagline kita. Apa deh? Berbagi cerita. Dan berita untuk Indonesia lebih Oh ya, baik. ini Ini sama bikin nih. Indonesia lebih Presidensi Banget. KTT G20 Presidensi Indonesia untuk Indonesia lebih Benar. baik. Dan uniknya kan ini kan dilakukan secara rotasi dan kali ini adalah giliran Indonesia Iya. menjadi tuan rumah. Bangga banget sih, karena aku baca juga beritanya kemarin yang pas Presiden Joko Widodo berkunjung yang menghadiri KTT 20 bulan Oktober kemarin. Kalau nggak kan, salah di yang Itali. jase biru ya. Iya, di Itali kan. Kayak aku tuh kadang-kadang bangga gitu ngeliat foto-fotonya beliau gitu ya. Mau ada pro kontra apapun, tetap sekarang beliau masih presiden kita gitu Iya, kan. dan akhirnya sekarang Kayak dia juga, diterima, Indonesia bisa diterima dengan baik di kancah mancanegara. betul. Gitu. Dan akhirnya sekarang juga Indonesia jadi presidensi G20 selama 1 tahun dari Oktober Oktober kemarin, ketok iya, Palu. dari 2021 sampai 2022 ya. ini ya. Dan acara Tuh. ininya puncaknya nanti di bulan November ya, 2022 di Bali guys. Bener banget. Gitu. Dan ini ada 3 sektor prioritas dalam presidensi G20 yang akan dilaksanakan di Indonesia. Jadi saat ini dunia ini masih berada pada masa krisis multidimensional, bener banget. Ini semua diakibatkan oleh pandemi COVID-19 pastinya ya. Nah, G20 sebagai kumpulan ekonomi utama dunia yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi ini memiliki kapasitas untuk mendorong pemulihan, bener banget. Nah, untuk itu sebagai presidensi G20, Indonesia mengusung semangat pulih bersama dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Tema ini diangkat oleh Indonesia karena ya itu dia tadi, menimbang dunia yang masih dalam tekanan akibat pandemi COVID-19. Ini memerlukan suatu upaya bersama dan inklusif dalam mencari jalan keluar atau solusi pemulihan dunia. Makanya tadi Recover Together, Recover Stronger. Ya, keren ya. Dan untuk mencapai target tersebut, Presidensi Indonesia ini fokus pada 3 sektor prioritas ya guys, yang memang dinilai bisa menjadi kunci bagi pemulihan yang kuat dan berkelanjutan. Oke, yang pertama ini ada penguatan arsitektur kesehatan global. Kalau berkaca dari pandemi yang saat ini memang masih berlangsung, arsitektur kesehatan global ini akan diperkuat nantinya. Tidak hanya untuk menanggulangi pandemi saat ini, tapi juga untuk mempersiapkan nih dunia agar dapat memiliki daya tanggap dan kapasitas yang lebih baik dalam menghadapi krisis kesehatan lain ke depannya nanti. Iya, karena takutnya nanti abis pandemi COVID-19 Katanya ada... kan gitu bocornya tuh, gara-gara nanti- bocor perang Ukraina Rusia ini katanya ada bocoran, ternyata salah satu lab milik negara barat itu sudah menyiapkan virus-virus lainnya. Aduh, takut serem ah, jangan sampai ya. Ya karena mungkin udah ketahuan, mudah-mudahan nggak Oke. jadi gitu kan. Dan selanjutnya ini ada juga yang namanya transformasi digital ya. Jadi transformasi digital ini merupakan salah satu solusi utama dalam menggerakkan perekonomian di kala pandemi dan telah menjadi salah satu sumber juga untuk pertumbuhan ekonomi yang baru. Untuk itu, Presidensi Indonesia ini akan berfokus kepada peningkatan kemampuan digital atau digital skills dan juga literasi digital atau digital literasi guna memastikan transformasi digital yang inklusif dan dinikmati oleh seluruh negara. Oke, selanjutnya ada transisi energi. Nah, guna memastikan masa depan yang berkelanjutan dan hijau dan juga menangani perubahan iklim yang secara nyata nih. Presidensi Indonesia ini mendorong transisi energi menuju energi baru dan terbarukan dengan mengedepankan keamanan energi. Terus aksesibilitas dan juga keterjangkauan ini diperhatikan juga. Yap. Gitu.
Dan ini selanjutnya saya mau membicarakan mengenai logonya nih. Iya, yang udah mulai ada di mana-mana. Ya, jadi ini ternyata ada Kayak makna, wayang ya? ada makna, yap bener, ada makna logo dari presidensi G20 di Indonesia sendiri. Jadi kalau diperhatikan logo G20 Indonesia ini terdiri dari beberapa elemen grafis yang masing-masing ini memiliki makna tersendiri. Di antara lain ini sebagai berikut ya. Yang pertama ini ada yang namanya motif kawung. Kalau diperhatikan motif kawung ini bermakna semangat. Ini semangat menjadi lebih baik dan berguna bagi sesama. Motif kawung sendiri merupakan salah satu motif batik yang terkenal ya di Indonesia. Terus selanjutnya ada siluet gunungan. Nah, gunungan ini digunakan dalam pertunjukan wayang biasanya ya guys. Pada logo ini ditampilkan salam bentuk siluet dengan makna perpindahan babak. Artinya Indonesia siap nih menjadikan gelaran G20 ini sebagai momentum perpindahan menuju pemulihan ekonomi dunia yang inklusif dan juga berkelanjutan. Oke, dan selanjutnya kalau ngomongin tentang pemilihan warna, ini ada pemilihan warna merah dan juga warna biru. Jadi warna merah pada gunungan ini diambil dari warna bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan warna biru ini diambil dari warna laut yang menggambarkan jati diri Indonesia sebagai negara maritim. Ya, terus juga ada sulur tanaman kalau kalian lihat. Sulur tanaman ini merupakan representasi semangat pemulihan yang hijau, inklusif, dan juga berkelanjutan. Betul sekali. Dan ini kalau kita ngomong, misal ini presidensi G20, KTT-nya diadakan di Indonesia, manfaatnya apa? Gitu kan. Mungkin banyak masyarakat awam yang belum tahu, mereka apaan sih G20, untungnya manfaatnya apa? Untungnya gitu kan. apa buat kita? Gitu. Nah ini kalau kita membahas tentang ini, presidensi G20 di tengah pandemi, ini membuktikan persepsi yang baik atas resiliensi ekonomi Indonesia terhadap krisis ya. Dan ini juga merupakan bentuk pengakuan atas status Indonesia sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar di Indonesia. Di yang dunia. juga, di dunia, maaf, kok Indonesia sih? yang Saking juga cintanya tuh Indonesia. Yang juga bisa merepresentasikan sebagai negara berkembang lainnya. Dan selain itu ini juga bisa memberi nilai tambah baik bagi pemulihan Indonesia, baik dari sisi aktivitas ekonomi maupun kepercayaan masyarakat domestik dan masyarakat internasional. Dan selanjutnya hal positifnya juga Indonesia bisa mengorkestrasi agenda pembahasan pada G20 agar mendukung dan berdampak positif dalam pemulihan aktivitas perekonomian di Indonesia. Ya, selanjutnya juga manfaatnya ini bisa menjadi kesempatan nih untuk menunjukkan kepemimpinan Indonesia di kancah internasional, khususnya dalam pemulihan ekonomi global. Jadi kalau dilihat dari perspektif regional, presidensi ini akan menegaskan kepemimpinan Indonesia dalam bidang diplomasi internasional dan ekonomi di kawasan. Mengingat Indonesia juga merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang menjadi anggota G20. Ya, betul, emang ya. Terus selanjutnya dan membuat Indonesia menjadi salah satu fokus perhatian dunia ya, khususnya bagi para pelaku ekonomi dan keuangan. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk menunjukkan atau showcasing berbagai kemajuan yang telah dicapai Indonesia kepada dunia dan menjadi titik awal pemulihan keyakinan pelaku ekonomi pasca pandemi, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Gitu. Ya, dan ini selanjutnya juga pertemuan G20 di Indonesia ini juga akan menjadi sarana untuk memperkenalkan pariwisata dan juga produk unggulan Indonesia kepada dunia internasional. Sehingga nantinya diharapkan bisa turut menggerakkan ekonomi Indonesia. Iya gitu. Kalau ini udah pasti sih poin terakhir dilihat sih. Ya, udah disebut manfaatnya kan. Ini tuh jadi ajang showcase loh. Jadi gitu. pameran. Iya, maksudnya kita tuh bisa menunjukkan kalau lihat nih Indonesia nih sekarang udah jauh lebih baik. Ya, gitu. dan poin paling terakhir bener tuh, ini bakal meningkatkan menggerakkan roda perekonomian juga di Indonesia. Pastinya. Kayak kemarin kita sudah bisa buat sirkuit Mandalika. Jangan dilihat cuman MotoGP doang, jangan salah, itu sudah meningkatkan ekonomi di sekitar Lombok bahkan Bali guys ya, satu pulau kecipratan rezeki itu di situ. Kecipratan rezeki, ibaratnya kan itu bisa income untuk Indonesia juga, devisa Indonesia. Banget. Nah nggak jauh beda dengan G20 ini juga. Pastinya kan nanti banyak tamu-tamu dari luar negeri yang berkunjung ke Indonesia, mau tidak mau akan membangkitkan ekonomi mungkin nanti Bali dan sekitarnya. Betul sekali. Gitu, ini bulan November ya. November. Ini di bulan November. Oke, jangan lupa bakal ada konser-konser sebelumnya. Diingetin, bakal ada konser musik sebelumnya, jadi jangan lupa ya. Iya, ini barengan lagi bulannya ya. Kalau nggak salah barengan ya. Kalau si Justin Bieber tuh kalau nggak salah tanggal 3 ya. Oke, nggak tahu gue Oktober atau November gitu. November, 3 November kalau nggak salah ya guys. Tapi ini di Istora Senayan. Di daerah Senayan pokoknya. Senayan, Oke, kalau gitu kita bakal balik ke episode 1 ini. Jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.
Indonesia, kita balik lagi pastinya ya, masih di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Ya. Masih ada Nuke, masih ada Ditan. Dan kalau tadi kita segmen 1, 2, 3, kita udah panjang kali lebar menjelaskan tentang G20, Betul. Presidensi Indonesia. Yang nantinya Indonesia akan jadi tuan rumah guys, bulan November 2022 di Bali. Benar, dan ngomong-ngomong tentang Indonesia tuh nggak ikutan dalam Piala Dunia ya. Ya kamu mah Nggak. ngomongnya jangan Piala Dunia dulu dong. Kita gitu. nggak ikutan. Kayaknya memang belum. 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 Ini kan Piala Dunia di Qatar. Di Qatar, betul. Dan ini udah ada beberapa negara yang kemarin tuh gagal lolos Piala Dunia 2022. Ini padahal Waduh. negara besar loh. Waduh, yang nggak Sayang disangka-sangka ya. Heeh. Yang kayaknya unpredictable banget gitu Ya kayaknya loh. kalau negara gitu. ini nggak lolos Piala Dunia tuh bakal Kayak kurang hampa seru. gitu. Heeh, makanya. Karena biasanya ini jagoan-jagoannya juga. Betul. Gitu. Ini nih terdapat sebanyak 19 negara yang sudah lolos melaju ke putaran final Piala Dunia 2022. Yang pertama tuh ada Qatar sebagai tuan rumah, terus ada negara Belgia, negara Kroasia, Denmark, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Serbia, Spanyol, terus ada negara Swiss, Brasil, Argentina, Iran, Korea Selatan, negara Jepang, ada Arab Saudi, Ekuador, dan juga Uruguay. Ini di antara 19 negara, ini mereka udah bisa bernafas lega ya untuk mempersiapkan diri menuju putaran final Piala Dunia 2022 nanti di Qatar sekitar bulan Juni-Juli besok. Dan ada segelintir tim yang gak bisa ikutan, cuma bisa gigit jari aja menonton di TV ya, nggak boleh gabung. Sedihnya. Ini tuh bahkan ada beberapa tim yang tidak lolos, padahal ini mereka memiliki rekam jejak sebagai negara sepak bola yang besar gitu. Nah ini ada daftar 3 negara besar yang tidak lolos di Piala Dunia 2022 ini ya. Yang pertama, aku mau nyebutnya kayak gimana gitu. Kemarin juara Piala Eropa. Iya, cuman maksudnya kayak nggak nyangka aja. Iya, emang. Italia guys. Italiano tidak masuk. Nah jadi kekalahan skor 0-1 Italia saat melawan Makedonia Utara pada Jumat 25 Maret 2022 lalu. Ini mengejutkan banyak orang. Pastinya lawannya tuh nggak yang Makedonia Utara apa? Makedonia Utara, Italia, Anda bisa kalah Negara dari apa Makedonia Makedonia Utara, Utara? please gitu. Ini benar-benar unpredictable ya guys ya, karena betapa tidak gitu loh. Status juara bertahan Euro 2020 membuat Gli Azzurri, tim nasional sepak bola Italia ini seharusnya bisa lolos dengan mudah ke Piala Dunia 2020 itu. Betul. Iya kan? Kesempatan Italia untuk masuk Piala Dunia 2022 ini melalui jalur playoff, ya kan? Playoff ini terbuang begitu saja ketika salah melawan dia bisa kalah gitu loh melawan tim non unggulan melalui 1 gol di detik-detik akhir. Ini nih kadang-kadang yang bikin kesel orang nih, detik-detik akhir pertandingan. Jadi kegagalan Italia di Piala Dunia ini menambah panjang catatan kelam mereka setelah Piala Dunia 2018 lalu ya. Mereka juga nggak lolos itu ternyata. Betul. Dan untuk kedua kalinya nih, mohon maaf ya, penggemar Italia kembali harus mengubur dalam-dalam keinginan menyaksikan Gli Azzurri di Piala Dunia kali ini. Mohon maaf guys, jadi sama siapa tadi lawannya? Makedonia Utara. gue aja Lu nggak tahu Makedonia Selatan sama Baratnya, lu nggak tahu? nggak tahu. Ini ada Makedonia Utara. Nggak tahu dan kan lu? dia kalah. Ya jadi ini pertandingannya emang agak menyebalkan ya. Jadi Italia sempat dapat penalti, Oh oke. nggak gol. Nggak gol. Ketahan sama kipernya. Terus kalau nggak salah nih pertandingannya tuh ada perpanjangan waktu sampai 5 menit. Di perpanjangan waktu 4 menit gol Makedonia Utara. Dan di detik-detik akhir ya. Di detik akhir. Ini keselnya tuh kayak gini. Nih guys, kadang-kadang kita suka belajar gini ya. Walaupun kita udah besar, Iya. udah punya nama, jangan jumawa dulu. Jangan dulu. Tapi emang ini Ternyata Italia tim tidak masuk. tahun ini 2022 ini agak beda sama tim tahun 2020. Jadi Italia ini dari mulai kipernya jago, backnya jago, pemain tengahnya jago, penyerangnya nggak ada. Ya. Nggak ada yang jago, nggak kayak tahun 2020 kemarin. Iya, sama aja bohong dong. Iya makanya. Pada Iya. tahun 2020 kemarin geng penyerangnya memang kurang jago, tapi satu tim bisa bikin gol. Nah tahun ini enggak. Gitu. Jadi sama aja bohong, bener lu bilang. Iya sama aja bohong. Itulah kadang-kadang ya, ngerasa kan sudah punya nama, siapa nih yang nggak tahu Italia. Tenang, kita kemarin juara gitu kan. Sekarang lolos juga enggak Iya, gitu. sekarang pret, nggak mana ibaratnya ya. Iya. Oke, dan selanjutnya ini ada juga negara Republik Ceko. Jadi ini sama seperti negara Italia. Republik Ceko ini juga harus mengubur impian tampil di Piala Dunia 2022 akibat kekalahan tipis ya
Jadi Ceko ini tumbang dengan skor 0-1 saat melawan negara Swedia pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022. Ini lewat gol di babak tambahan juga, dan hasil itu membuat Ceko kembali harus menyaksikan Piala Dunia 2022 dari layar kaca. Ceko ini terakhir kali lolos ke Piala Dunia itu pada tahun 2006 ya. Ya itu udah lama. Udah lama. Berarti dia udah terbiasa. Iya, tapi waktu itu sudah terlatih patah hati. Sudah biasa lagu dong. Sudah terlatih patah hati nih kalau Ceko. Jadi saat itu ada beberapa pemain top. Emang waktu itu jago-jago banget pemainnya. Kayak ada Pavel Nedved waktu itu main Juventus. Terus ada pemain paling tinggi namanya Jan Koller. Tinggi banget tingginya. 2 meteran. Serius. Jadi kalau main game pakai dia aja. Suruh sundul. Gitu kan. Iya, waktu itu ada Pavel Nedved sama Jan Koller mengisi daftar susunan pemain. Gitu. Oke, selanjutnya ada Pantai Gading. Yes. Pantai Gading juga ini ternyata gagal ya guys. Timnas Pantai Gading nih yang diisi beberapa sosok beken gagal lolos ke Piala Dunia 2022. Sederet nama mentereng seperti Eric Bailly, terus ada Frank Kessie, ada Serge Aurier, terus Nicolas Pepe, dan Sebastian Hellers juga tidak mampu ternyata mengantarkan tim level dunia, ya kan? Ini merupakan kegagalan kedua kalinya ya, setelah beruntun bagi Pantai Gading karena gagal tampil di Piala Dunia 2018 dan 2022 ini. Nah, momen kekalahan tipis lagi-lagi 0-1. Ya. Yang melawan Kamerun menutup kesempatan mereka. Jadi perolehan 13 poin tidak cukup untuk lolos ke putaran ketiga karena Kamerun lebih berhak melaju dengan 15 poin. Ini ada yang menarik sih ngomongin tentang Pantai Gading ya. Ini tuh dulu ada penyerangnya namanya Didier Drogba. Dia jago lah mainnya di klub Chelsea. Jadi pada satu hari saya lupa Piala Dunia tahun berapa gitu. Lupa gue. Intinya negaranya lagi perang saudara. Oh iya? Ya negaranya lagi perang saudara. Oke. Terus ketika si Didier Drogba ini dan teman-temannya berhasil membuat Pantai Gading maju ke Piala Dunia, dia masuk TV kan, dia cuma ngomong, gue minta kita berhenti perang dulu. Bisa nggak kita? Dia nunduk, semuanya duduk di lantai. Gue mohon sama lo kita berhenti perang. Berhenti sementara gencatan senjata. Ya, keren. Besoknya perang lagi sih, tapi kemudian setidaknya saat itu berhenti dulu lah. Terus kemudian akhirnya kan itu acara turnamen Piala Dunia dimulai kan. Nah, ketika Piala Dunia dimulai, setiap Pantai Gading main nggak ada perang. Nggak ada perang, gencatan senjata semuanya. Ini merupakan hal yang hebat sih yang dilakukan oleh tim Pantai Gading pada waktu itu. Gue lupa kalau salah Piala Dunia 2006 deh, lupa gue. Udah lama ya? Atau 2010, iya negaranya lagi perang saudara, sekarang udah nggak setahu gue. Iya. Gitu. Ya respect, itu namanya respect. Iya, jadi kalau sepak bola tuh udah gak cuma olahraga tapi meliputi hal lainnya lah ibaratnya. Ini kan sama kayak di Piala Dunia kali ini kan karena pada sakit hati dengan cara Rusia yang menyerang Ukraina, Rusia dikeluarin. Nggak diajak lu. Ya gitu. kalau kata Putin, it's okay. Gue bikin sendiri. Piala Dunia, nanti gue bikin gak ada Piala Dunia seterusnya. Mau bilang apa? Kemarin Piala Dunia di Rusia. Iya. Gitu. Iya. 2018. Kalau kata Putin, alah Piala Dunia dong. gitu kali ya kan. Ngeri-ngeri sedap kalau sama dia mah ya kan. Yes, itu dia tadi informasi mengenai sepak bola ya. Meng sedih banget Italia nggak masuk ya. Yang ganteng-ganteng nggak ada ya. Kan biasanya kan, Italiano sambil minum cappuccino. Itu dia tadi informasi mengenai ini ya. Piala Dunia 2022. Ada 3 negara yang tidak lolos Piala Dunia 2022. Pantai Gading, Republik Ceko, sama Italia. Ya udah, kalian terlatih patah hati nggak apa-apa. Sudah biasa. Oke, kalau kayak gitu kita break dulu. Nanti kita akan balik lagi. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Indonesia. Hai, balik lagi kita. Yes, welcome back to the show, masih di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Dan masih Indonesia kayak ikut Piala Dunia ya. Enggak, kalau kita sih nggak masuk daftar nama, udah terbiasa. Sudah biasa ya. Gitu. Lagu gimana sih terlatih patah hati itu dia. Nadanya gimana? Liriknya gimana gue lupa. Gue sudah biasa doang. Sudah biasa. Ditinggal. Oh iya. Ya gitu loh. Ditinggal tanpa nana sudah biasa gitu. Kan? Jadi kalau Indonesia tuh udah terlatih. Udah terlatih banget kita. Guys. Tiap kali Piala AFF sampai final doang juga udah terlatih. Iya.
wih, tenaganya kayak bak kuda pacu ya kan? Ya, Wih, sampai final kalah, udah biasa. Final kenapa jadi meletoy? Oke, Aduh. kita masih ngebahas dari dunia sepak bola. Kali ini kita bakal membahas mengenai pemain bola hebat yang belum pernah membela timnas negaranya. Ini Oh ya? banyak cerita kayak gini nih, biasanya karena timnasnya itu banyak pemain yang lebih hebat gitu. Jadi dia tidak dihebatkan gitu, Enggak, di posisi banyak yang lebih jago dari dia. Dia jago juga, cuman kalah. tidak diakui. Kagak, jago. Kok sedih ya? Biasanya gitu, biasanya Main masih sedih muda nih, jadinya. dia masih muda. Udah Oh. hebat banget, oke kita kasih waktu. Terus pas udah gede biasa aja mainnya. Oh banyak yang gitu Banyak ya. yang gitu, jadi- Keren di awal meletoy di akhir. Banyak kok yang kayak gitu kok. Iya. Kita akan bahas satu-satu nih ya. Yap. Siapa aja sih ya kan pemain bolanya, karena kan setiap pemain bola tuh harusnya bisa membela negaranya sendiri Ya, gitu. itu biasanya jadi kan? sebuah kebanggaan juga. Iya, Dan karena- ini berikut ini kita punya beberapa pemain sepak bola hebat yang belum pernah membela negaranya. Ini Betul. yang pertama ada Aymeric Laporte. Laporte ini adalah pemain bola kelahiran Prancis yang saat ini masih berusia 24 tahun. Dan Laporte itu saat ini masih bermain bersama Manchester City dan berhasil menjadi pemain klub inti di klubnya. Dia mainnya jadi kalau 11 besar tuh dia pasti main. Kualitas Laporte ini memang sangat bagus dalam menjaga pertahanan Manchester City. Kontribusinya yang besar bisa dilihat dari prestasinya bersama City. Kayak di musim pertamanya bersama City, Laporte berhasil membawa City juara Liga Inggris. Dan gak heran, karena kalau misalnya Laporte ini menjadi salah satu bek termahal di Liga Inggris. Tapi, di balik kemampuan yang bagus, Laporte itu hingga saat ini belum pernah membela tim senior Prancis ini. Karena Waduh. Prancis itu beknya jago-jago, Iya. gede-gede badannya. Nah, Laporte ini kecil. Dia agak kecil dibanding yang lain sih, kalau fisik ya. Kalau fisik Pantesan yang lain takut tinggi kegulung. gede gitu. Iya, yang lain tinggi gede, Iya. beneran. Iya. Babon-babon gitu Oh, ya. ibaratnya Iya, badannya mungkin dia besar-besar bagi gitu. teman-teman yang lain terlalu minimalis kali ya gitu. Makanya gede-gede bek-beknya. Oke, selanjutnya ada Malcolm guys. Nah, nama Malcolm ini adalah pemain bola kelahiran Brazil yang masih berusia 21 tahun. Masih muda. Malcolm ini saat ini menjadi salah satu talenta muda terbaik yang dimiliki oleh Barcelona. Walaupun masih muda, prestasi Malcolm ini bersama klub-klub yang dibelanya sangat bagus ya guys. Salah satunya bisa membawa Corinthians juara. Dan selain itu penampilan Malcolm bersama Bordeaux juga sangat bagus, sehingga Barcelona nih akhirnya membeli dengan harga yang cukup mahal loh. Dan tidak heran jika Malcolm menjadi salah satu talenta muda terbaik di dunia. Tapi hingga saat ini Malcolm belum pernah dipanggil Tite untuk mengisi skuad Brazil. Nah, ini jadi hal standar di Brazil, kan jago semua. Ya udahlah, lu dibeli Barcelona Susah. mahal juga sono, gue masih punya yang lebih mahal dari lo Brazil gitu. Ya. loh, susah. Apalagi posisinya kayak di pojok kan, kalau dia kan pemain sayap kanan. Nah, udah susah. Kalau pemain tengah kan bisa ada dua. Iya. Back tengah bisa ada dua. Iya. Kalau pemain sayap kanan susah. Satu. Penyerang bisa ada dua. Iya, Iya. makanya. Ya udah kayak orang gini. Susah. Sek. Iya, susah. Mau main jadi back aja nggak mau. Iya, maunya ya, tapi Susah. mungkin emang belum rezekinya kali ya di Mungkin. Brazil. Tapi kan di Barcelona dibayar mahal. Betul. Oh ya, di Barcelona dibayar mahal banget. Iya kan? Tadi kan bener dibeli mahal dengan harganya sangat mahal. Oke. Jadi mungkin dia karena gitu, kita nggak dihargai di tempat asal kita, di orang lain malah lebih dihargai. Betul. Ini selanjutnya ada namanya James Maddison, ganteng. Cakep nih. Iya. James Maddison ini adalah Ya pemain masalah sepak bola. ganteng cakep dia mau apa enggak gitu. James Maddison ini adalah pemain sepak bola kelahiran Inggris dan berusia 22 Ya Allah, tahun. berondong. Yap, Maddison ini saat ini bermain bersama Leicester City dan berhasil menjadi pemain inti. Maddison berposisi sebagai gelandang serang di Leicester dan berhasil menunjukkan penampilan terbaiknya dengan mencetak beberapa gol. Dan Maddison ini penampilannya sangat bagus saat bermain di Norwich City hingga pindah ke Leicester City. Tapi ya gitu, meskipun penampilannya sangat bagus, Maddison ini belum pernah masuk ke dalam skuad tim nasional Inggris. Sedih ya. Karena banyak saingannya juga. Lagi-lagi gitu pastinya. Di negaranya dia terlalu banyak saingan. Ya, ada Jordan Henderson dan lain-lain, jadi susah masuk dia. Iya. Tuh. Selanjutnya ada Carlos Soler ya. Soler. Soler adalah pemain bola kelahiran Spanyol dan saat ini bermain bersama Valencia. Nah, Soler ini memang masih sangat muda, lagi-lagi usianya 21 tahun ya. Tadi kok muda-muda ya? Emang 21, 22. Emang biasanya nggak dipanggil karena masih terlalu muda. Iya. Nah, kualitas dia ini sebenarnya bagus ya, membuat dia bisa masuk ke dalam skuad inti Valencia. Soler ini perannya sangat besar di Valencia karena posisinya sebagai gelandang inti, guys. Penampilan yang bagus dan juga stabil membuat Soler ini sangat mengesankan dan menjadi talenta muda terbaik Spanyol.
Walaupun penampilannya bagus bersama Valencia, hingga saat ini Soler belum pernah membela negaranya sendiri, yaitu Spanyol. Iya, yang gue bilang tadi masih sangat muda, jadi ya ibaratnya menunggu waktu lah, lo pasti dipanggil nanti kalau yang senior udah turun. Nah, ketika yang senior udah turun, ada yang lebih jago lagi. Karena anak suka sesedih itu ya hidup ya. Hidupnya kayak gitu. Iya Nah, guys. ini kembali lagi dari negara Brazil, ada pemain namanya Alex Telles. Telles adalah pemain bola kelahiran Brazil yang berposisi sebagai bek kiri. Pengalaman Alex Telles ini udah banyak banget karena udah membela beberapa klub besar di dunia. Salah satu prestasi Telles adalah membawa klub Galatasaray juara Liga Turki. Kualitas Telles memang sangat bagus karena dia juga menjadi pemain inti di klub yang dibelanya. Penampilannya yang bagus nggak lepas dari pengalaman yang dimilikinya juga. Dan Telles ini juga seorang bek kiri yang terampil dan cepat. Dia memiliki kualitas dan pengalaman yang bagus juga. Dan ternyata itu tidak menjamin Telles bisa masuk ke skuad Brazil yang sekarang pelatihnya tuh namanya Tite itu. Tite. Susah. Lagi-lagi kan Brazil kamu bilang tadi juga pemainnya banyak yang bagus. Susah. Bahkan saya pernah baca artikel tentang negara persepak bolaan Brazil. Dia tuh total punya sekitar 4.000 atau 5.000 pemain yang main di luar negeri. Banyak. Karena nggak ketampung di dalam negaranya, di liga negaranya nggak ketampung, jadi mereka main di luar negeri. Iya, 2.000 atau 4.000 gitu. Banyak ya, itu. Guys ya. Tadi kayaknya ini ya aku perhatikan kalau nggak Spanyol, Brazil. Iya, karena emang yang itu. banyak akhirnya tidak bukannya tidak mau membela, tapi karena memang belum dipanggil. Betul, gitu karena kan. kalau Spanyol tuh kan juga Latino. Latino. Orang Latin di Eropa Spanyol, Latino. Iya, Latino. Gitu kan, nah, pemain Latin kan sama kayak Brazil, Amerika Latin. Ya udah nggak apa-apa, main Gitu. di negara orang dibayar lebih mahal, mungkin rezekinya masih di situ. Iya, gitu. Kan. Cuma kan biasanya memang gitu kalau buat main bola tuh ya, main buat negara sendiri tuh sebuah kebanggaan yang Iyalah, pasti sangat. kayak kita tuh kayak ada timbul rasa nasionalisnya gitu loh. Tuh. Siapa sih yang nggak mau kita bikin bangga buat negara ibaratnya sendiri gitu. kan. Tapi gitu. agak beda kalau di timnas Indonesia malah kadang nggak apa-apa nggak dipanggil timnas. Aku lebih nyari yang di luar. Mendingan main di klubnya aja lebih gede bayarnya. Itu beda ya guys. Beda ya. Aduh. Beda kalau di gimana timnas dong tuh, kamu? gue lupa berapa bayarannya, tapi uang per harinya cuma ratusan ribu, jadi ada uang pegangan per hari kan. Oh, iya. Cuma ratusan ribu, beda banget sama kalau main di klubnya lebih gede lagi. Pantes kita belum ke Piala Dunia ya. Iya, susah bos, susah. Susah. Indonesia Salah. ke Piala Dunia gitu. Oke, tapi ya, kita nggak ada yang tahu, siapa tahu next Piala Dunia ada keajaiban Bisa. buat Indonesia. Ada satu cara Indonesia bisa masuk Piala Dunia, dan gue udah tahu kita ngarepin ini, yaitu kalau kita jadi tuan rumah, kita pasti masuk jadi. Itu dia, gimana caranya? Karena kayak Qatar pun kan, jadi tuan rumah udah pasti lolos. Udah pasti lolos. Gitu. Biasanya gitu guys, gak mungkin tuan rumah gak lolos. Yap, tapi bener urusan banget. juara belakangan. Yang penting lolos dulu. Ya kan? Oke, kalau kayak gitu nggak terasa udah Yes. 1 jam aja untuk Sama Dita nemenin kalian semua dengan informasi-informasi yang menarik dan pastinya bermanfaat untuk kalian ya. Karena kan Betul. kita udah bahas G20 yang juga bisa dibilang bisa membanggakan nama Indonesia juga ke depannya. Iya. Terus gitu. tadi kita juga udah ngebahas tentang sepak bola gitu kan. Negara-negara mana aja udah terlatih patah hati tidak Iya, masuk nggak. ke Piala Dunia. 2022 ini, dan juga nama-nama pemain yang udah jago nih tapi belum dipanggil tim nasional. Mungkin nanti akan kali ya dipanggil tim nasional di negaranya. Pokoknya the best ya, kita berdoa yang terbaik apapun. Betul. Untuk G20, untuk Piala Dunia, Ya. untuk orang-orang yang mungkin belum bisa membela. Masih patah hati gitu kan. Terlatih patah hati nih, terlatih. Semoga di kemudian hari bisa dipanggil tim nasionalnya ya. Iya, semoga di kemudian hari kalian juga bisa bahagia guys. Semua Betul. berhak bahagia Besti. Betul Besti, tapi jangan lupa kebahagiaan itu nggak kurang lengkap kalau protokol kesehatannya nggak dilaksanakan ya Besti ya. Walaupun nantinya sudah ada endemi ya tetap Belum. protokol. Ya kan ini sudah ada wacana. Udah Sudah ada dibahas wacana. tapi belum ya. Ya, tapi tetap harus jaga protokol kesehatannya, setidaknya dengan tetap maskernya menjadi kebutuhan baru. Betul, Ya. kan ada 6M. Yang pertama itu menggunakan masker, Jaga jarak nih kayak mencuci kita. tangan, Mencuci tangan, jaga menjaga jarak. jarak. Menjaga jarak bukan menjauh ya. apalagi mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan dan membatasi makan bersama. Kalau mau hidup bersama disahkan dulu guys ya. Buffalo gathering is not good for you, jangan ya. Iya. Oke, kalau kayak gitu Nuka Azita dan tim-tim yang bertugas, kita pamit undur diri. Yes, dan Dita Sudiro juga pamit undur diri. Kita akan bakal bertemu lagi di episode selanjutnya dari Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik hanya di mata milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye-bye. Bye. Hihi.